Kita berjumpa lagi di Ocim Channel ya. Ocim Channel 123 321 ya. Malam ini Ocim Channel akan memberikan tip ya, atau kita sharing-sharing sesama pemula ya. Perjalanan di YouTube itu udah hampir agak lumayan ya, karena saya dulu itu mencobanya nggak serius, istilahnya kirain saya setiap konten itu yang kita buat itu langsung menghasilkan, kemudian punya viewer yang banyak, kemudian tidak satu macam atau satu model ya. Ternyata berapa bulan berlanjut kita bikin konten hobi namanya, apa aja dimasukkan. Jadi kalau dikatakan itu bisa konten gado-gado. Sekian lama kita hari berhari, bulan ke bulan kita bikin konten ya. Viewernya nggak nambah, viewernya nggak nambah. Dengan viewernya nggak nambah berarti konsekuensinya kan ke jam tayang dan ini ya, apa namanya itu satu lagi. Pokoknya ke arah sana lah. Karena YouTube punya logaritma sendiri yang kira-kira ini bisa dijadikan tontonan atau tidak gitu ya. Apalagi banyak ya. Ya bukan gitu, apalagi ada iklan gitu. Sedangkan powernya sendiri, viewernya sendiri ya, itu kurang sedikit, paling 5 yang ditonton gitu kan, atau mungkin 2 itu. Pokoknya ada 2 mungkin ya, belas kasihan itu ya YouTube itu ya, terhadap konten-konten Ocim Channel dulu itu ya. Ya lama-lama berlanjut kita akhirnya dari mulai semangat hampir tidak semangat, akhirnya saya belajar, tanya teman sana sini, akhirnya belajar. Kemudian ada tutorial yang mengarah YouTuber ya, karena kita nggak mau dikatakan YouTuber karena kita memang bukan ke arah sana, tadinya hobi aja gitu ya. Tapi dari hobi itu ingin viewernya itu banyak ditonton, tapi nggak mungkin kan, karena nggak mungkinnya apa, karena kita bukan satu bidang. Kemudian yang diminati orang itu mungkin nggak sesuai dengan yang kita kerjakan gitu kan. Ya akhirnya begitulah konten-konten yang dihasilkan oleh Ocim Channel. Lama-lama udah saya belajar, kemudian ya gado-gado. Ada hujan saya syuting hujan, ada kumpulan kucing saya shooting kucing, kemudian pokoknya macam-macam yang saya shot saya jadikan konten, kemudian saya upload. Setelah saya belajar gitu lama-lama, itu juga sama dengan di apa namanya, di ini panjang, video panjang dan video pendek short, itu sama, itu modelnya macam-macam gitu. Lama-lama iri juga gitu ya dengan teman-teman sedulur-sedulur yang pemula tapi udah dia bisa mencapai ratusan mungkin ribuan viewer ya. Kemudian jam tayang juga udah lama gitu, sedangkan kita udah jalan 2 tahun belum bergerak apa-apa gitu. Akhirnya saya putar haluan. Putar haluan bukan istilahnya ini lagi, saya putar 180 derajat gitu. Saya cari konten yang kira-kira yang dulu menghasilkan konten apa aja gitu ya. Kebetulan ada satu konten yang istilahnya viewernya banyak sampai puluhan ribu ya kan. Nah kemudian dari konten itu saya belajar, oh ternyata itu kita itu adanya di elektronik. Emang sebetulnya saya ada di hobi elektronik, tapi setiap saya bikin elektronik, saya ngerakit elektronik, nggak saya bikinin konten gitu istilahnya, karena kan beda hobi elektronik dengan kita konten ini gitu kan.
lama-lama itu saya pelajari dari situ, oh ini yang bisa menghasilkan penonton banyak, jam tayang kemudian banyak juga. Ini saya gali-gali lagi tuh, yang lama terpendam saya coba lagi. Nah kemudian, tapi sebelumnya juga itu belum mengarah ke sana, itu istilahnya saya mencoba juga itu ngeliat orang-orang cover-cover lagu gitu, mungkin lebih banyak viewernya gitu kan. Tapi kan terbenturnya dia kan klaim hak cipta kan. Bodo amat, saya tabras terus. Urusan itu nanti urusan belakang. Karena kata yang pernah saya tonton, nanti itu bagi hasil atau gimana pokoknya. Itu mungkin yang mendukung itu juga banyak gitu ya. Di samping saya kembali lagi ke arah satu modal. Akhirnya yang macam-macam model seperti kucing apa gitu, itu saya tinggalkan itu. Ya walaupun viewernya banyak, soalnya kalau lama kelamaan kita juga bingung gitu ya, karena nggak mungkin itu perkembangan kucing itu kan nggak bisa kita ini kan nggak kita bisa prediksi, karena memang kita nggak ada jadwal ke arah sana. Tapi kalau elektronik, setiap waktu orang itu butuh yang namanya itu akan ngoprek, akan ingin tahu. Keinginan tahu ini pasti ada di sana gitu kan. Sama dengan istilahnya kita bikin cover lagu, orang pasti mendengar gitu kan. Nah itu, akhirnya saya yang lain-lainnya yang gado-gado ini saya tinggal pelan-pelan gitu. Kira-kira saya udah tempuh kira-kira bulan, kalau nggak salah bulan Juli atau bulan apa gitu, saya bergerak lagi mulai dari nol. Tapi yang lama nggak saya tinggal, karena pesan itu juga yang youtuber kalau saya belajar gitu, nggak usah dihapus, nggak usah yang lama itu biarin aja gitu kan. Mungkin aja jadi nanti mendukung gitu kan di jam tayang gitu. Nah setelah kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah ada perkembangan itu, saya coba putar haluan, saya arah ke elektronik dan kita tutorial, tapi bukan dalam arti murni tutorial ya, kita sharing gitu sama ini pemula, karena mungkin pemula banyak yang belum tahu masalah sound system. Padahal dulu saya bergelutnya di sound system gitu. Udah gitu saya coba, alhamdulillah kita coba. Ini udah waktunya monet sebetulnya, dari jam tayang udah melebihi, kalau nggak salah itu viewer tuh lebih dari 2000, harusnya kan 1000, lebih dari 2000. Kemudian jam tayang juga gitu harusnya 4000, ini udah lebih dari 4000. Saya bingung lagi bagaimana ini caranya ya untuk kita menginikan monetisasi gitu ya kan. Ditolak atau tidak gitu monetisasi gitu. Pokoknya kita nggak tahu lah. Terserah aja. Berjalannya waktu, ini saya punya teman ngerti YouTube. Akhirnya saya inikan dengan dia. Akhirnya lama-lama dia memberikan aspis gitu, dikoprek ke media YouTube saya, kemudian persyaratan apa yang menjadi istilahnya untuk monetisasi ini dibereskan. Hari itu juga keluar, kemudian udah selesai. Biasanya kan itu monetisasi itu biasanya berkisar 1 hari kalau nggak 2 hari ya. Jam itu juga, menit itu juga itu keluar, karena memang jam tayang sudah ada, viewernya sudah ada gitu ya. Hanya kemudian juga kita iklan yang dulu ada gitu. Hanya memang iklan itu kan belum kita mendapatkan dolar gitu kan. Belum ada lambang dolarnya gitu. Nah setelah monetisasi baru kita keluar itu dolar ya. Macam-macam dolar, ada yang dolar merah, ada yang dolar hijau, pokoknya kalau nggak salah 2 macam itu keluar.
Akhirnya saya itu lagi konsultasi lagi dengan teman, kemudian saya belajar lagi. Akhirnya yang dolar-dolar merah itu karena nggak berguna ya. Kemudian juga kontennya gitu nggak kira-kira nggak menghasilkan gitulah. Viewernya terlalu kecil. Ini saya hapus semua. Dari sekian banyak tuh saya hapus. Dulu saya bikin konten itu satu hari bisa 3 atau 4 gitu ya. Karena memang hobi. Tapi ya itu bukan satu macam. Banyak macam. Akhirnya kita terbelenggu dengan keinginan kita ya nggak bisa menghasilkan akhirnya gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita monetisasi sampai sekarang gitu ya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Ocim Channel. Jadi sedulur-sedulur kalau sekarang istilahnya masih yang istilahnya kontennya gado-gado, nggak masalah. Sembari kita istilahnya kata orang sih, kita mencari identitas diri, kita arahnya mau kemana gitu. Kalau sudah ketemu konten kita, identitas konten kita, kemudian kita geluti, mungkin berapa bulan aja kemudian ya mungkin bisa gitu ya langsung monetisasi ya. Kemudian kita dari itu juga kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang YouTuber yang baru gitu ya, istilahnya mau sistem oplos atau mau sistem logaritma gitu ya, itu terserah sedulur itu. Yang penting konten kita barui, kita perbagus. Nah, keuntungan di saya bukan istilahnya kelebihan saya gitu. Saya bisa membuat iklan. Dari dulu memang kita sering membuat iklan ya. Karena kita pernah belajar kerja di percetakan. Dari komputer kemudian kita bisa bikin iklan. Nah, dari situ thumbnail yang diharuskan oleh YouTube itu istilahnya cakep, kemudian tata warna, kemudian huruf apa gitu kan. Kemudian saya coba ini di satu aplikasi, ketemu kan. Kemudian saya bikin thumbnail, itu nggak masalah, itu langsung berjalan, langsung bagus gitu. Walaupun mungkin antara isi dengan thumbnailnya itu mungkin lebih bagusan thumbnailnya. Mungkin orang terkecoh, mungkin isinya ya begitu aja hambar gitu kan. Itulah. Jadi sedulur-sedulur juga, walaupun kita bisa bikin konten, walaupun bisa ada ide ya, tapi thumbnail itu jangan dilupakan dengan kita bikin, karena sama dengan iklan. Iklan tuh bukan istilahnya yang istilahnya letterlek barang itu istilahnya ini segambar gelas, ini gelas begini, ini bukan. Coba bagaimana kita menangkap iklan itu yang kira-kira kita itu akan bertanya, apakah benar iklan ini, apakah gimana gitu. Jadi nggak langsung kita tujukan ke tujuan iklan itu, bukan, tapi kita di belakang itu kita pancing orang itu. Itu. Jadi sedulur-sedulur yang sekarang Israel masih mengalami konten-konten gado-gado, nggak masalah, jalan aja terus ya. Sembari nanti ya kalau bisa dan sekarang udah putar haluan satu bidang, karena dulu saya udah dibilangkan dengan teman itu masalahnya. Coba satu bidang aja, kalau istilah kita cepat untuk monetisasi gitu. Saya pikir monet itu apa, persyaratan itu apa gitu ya. Itu nggak saya dengarkan itu. Saya tabrak, langsung saya bikin konten, nggak tahu memang berbenturan dengan itu. Kita ujung-ujungnya nanti kita harus dimonet ya, kalau kita mau bikin YouTube. Apalagi yang kira-kira nanti kita mengendaki konten kita bisa menghasilkan, kan begitu. Jadi sembari istilahnya kita bermain hobi gitu, kalau bisa kita menghasilkan, kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa, coba aja, tapi jangan kalau memang udah ngerti dari sekarang satu bidang aja. Satu bidang yang kira-kira dikuasai oleh sedulur-sedulur, apa minatnya, apa mungkin jalan-jalan ya kan,
ya touring ke sana kan, apa istilahnya hobi podcast, apa hobi mewawancari orang itu kan, apa hobi ngelutik-ngelutik, apa hobi memasak, banyak itu di apa kalau kita punya nanti di itu aplikasinya di YouTube Studio, nanti kan itu dijelaskan bidang minat kita apa gitu, macam-macam banyak. Nah dari situ nanti kan bisa keluar hobi-hobi kita itu. Dari hobi itu ya mudah-mudahan ketertarikan kita itu dengan bidang masalah yang kita akan kita kontenkan ya kita enak, jadi terus saja gitu berjalan. Ada masalah ada solusi, nah dibentuknya gini gitu. Jadi bikin konten juga gitu, ada istilahnya tutorial ya, memberikan keterangan atau gini ya. Kalau saya kan nggak bisa bicara kan, beda dengan guru-guru mungkin arahnya dekat tutorial gitu, karena saya pernah coba tutorial itu yang istilahnya bikin perkalian gitu. Akhirnya kita memang nggak mampu ke arah sana gitu, mungkin lama mungkin panjang kita dituntutnya apa, dituntutnya konten ini akan berterus berkelanjutan, sedangkan kita stuck di situ gitu. Oke, gitu aja sedulur-sedulur, mudah-mudahan ini menjadi bekal sedulur-sedulur, menjadi ya bukan pedoman, istilahnya kita buat share-share aja ya. Kalau memang ini memang bisa digunakan ya gunakan, kalau nggak bisa ya tinggalkan aja gitu istilahnya. Oke, Ocim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.